Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Arsalahu bil haqq bashiran wa nadhira, amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ba'da bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti biasa khatib dari atas mimbar ini mengajak khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian, hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena takwa merupakan salah satu di antara alma mater untuk tidak pantang mundur dan menyerah dikala kita dihadapkan dengan berbagai krisis dan ujian hidup yang menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah, dikarenakan kita tetap berpegang teguh kepada i'tisam bihablillah, tetap berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, karena tidak ada bekal yang paling mencukupi saat kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah kita semua kepada Allah. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur tidak terhingga. Kali ini muslimin bisa kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama di sebagian masjid ditutup, tidak bisa terlaksananya berbagai aktivitas ibadah, meski di sebagian masjid yang lain bisa melaksanakannya. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat dan detik ini masih banyak masjid-masjid yang tersegel, yang tertutup di belahan negeri, yang mereka tidak bisa melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan di tempat ini. Maka ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala setelah lebih kurang 3 bulan kita merasakan betapa wabah ini betul-betul menguji iman kita. Meskipun bahwa sesungguhnya wabah atau penyakit yang hari ini melanda negeri ini dan belahan bumi manapun merupakan satu di antara ujian yang Allah hadirkan untuk menunjukkan kualitas iman orang-orang yang beriman kepada Allah, khususnya orang-orang yang beriman yang merasakan ujian ini. Karena cara kita menyikapi ujian, kemudian bagaimana kita bersikap terhadap ujian, itu menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang yang beriman ketika Allah berikan ujian itu kepada kita. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal
wal anfus wath thamarat wa bassiris sabirin. Allah akan berikan sedikit kepada kalian, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sedikit rasa takut, wal khauf minal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat, berbagai macam kekurangan-kekurangan. Hari ini kita merasakan betul ketika negeri ini dilanda dengan wabah. Terlepas apakah wabah ini adalah memang Allah hadirkan, Allah datangkan di bumi ini, atau ada tangan-tangan manusia yang hendak berniat jahat kepada sebagian kelompok manusia, atau berkonspirasi terhadap manusia yang lainnya. Tapi percayalah bahwa tidak satu pun konspirasi di bumi ini terlaksana dengan baik kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun konspirasi atau apapun kejahatan-kejahatan manusia kecuali semuanya atas takdir Allah. Semuanya Allah telah tetapkan garisnya. Karena itulah ketika kita berbicara tentang ujian, orang beriman tentu berbeda dengan orang-orang kafir ketika bersikap dengan ujian itu. Orang beriman dipandu dengan sangat lengkap oleh Al-Quranul Karim. Bahkan orang-orang beriman mengetahui persis apa bentuk dan jenis ujian yang Allah berikan kepadanya, dan bagaimana dia harus bersikap terhadap ujian tersebut. Ketika PHK terjadi di negeri ini, ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat ter-PHK, dirumahkan. Pekerjaan sudah lagi tidak menjadi normal di negeri ini. Ada yang dikerjakan di rumah. Kemudian beberapa bulan sampai hari ini, sebagian bahkan tidak sedikit yang harus berubah total gaya hidupnya. Tidak sedikit bahkan orang yang harus bunuh diri karena keadaan kelaparan, kemiskinan yang menjangkit di negeri ini yang luar biasa. Sampai tibanya pemerintah menetapkan kita memasuki masa-masa yang disebut dengan new normal atau kebiasaan baru. Sebenarnya bagi orang-orang yang beriman, yang disebut dengan new normal itu berbeda dengan orang kafir menyikapi new normal itu. Orang beriman setelah melewati masa-masa ujian, maka dia akan kembali kepada Allah. Dia sadar betul bahwa kejadian ujian yang menimpa negeri ini adalah disebabkan karena dosanya, karena perbuatan zalimnya. Bukan karena Allah hendak menyusahkan orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah satu kejadian yang menimpa orang-orang beriman itu kecuali atas ulah tangan-tangan kita sendiri, atas kezaliman kita sendiri. Karena itulah ketika terjadi ujian yang besar, baik itu berupa wabah, penyakit atau apapun, kita diminta oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena kesadaran diri bahwa diri telah berbuat zalim itu sangat penting di hadapan Allah. Nabi Yunus alaihissalam, ketika semua solusi tidak lagi ditemukan. Hari ini kita masih banyak menemukan solusi. Kita masih makan enak. Kita masih bisa makan sehat mungkin sebagian di antara kita. Bahkan di antara kita seperti tidak dilanda ujian. Semuanya serba normal saja sejak awal. Artinya apa? Bahwa ujian yang menimpa negeri ini atau sebagian masyarakat kita hari ini tidak sebanding karena kita masih menemukan banyak solusi. Kita masih menemukan banyak jalan. Tapi kita tengok bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika dilempar dari kapal masuk ke dalam laut, dia merasakan gelapnya lautan. Masuk ke dalam perut ikan, dia merasakan gelapnya perut ikan. Bahkan 0% solusi. Ketika para ahli meneliti, amat sangat tidak mungkin ada kehidupan setelah Nabi Yunus dilemparkan ke dalam lautan. Tapi sesuatu yang diprediksi tidak mungkin, sangat mungkin bagi Allah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa-doa dan bait-bait itu adalah kalimat doa yang bukan saat kejadian itu Nabi Yunus berdoa. Tapi Nabi Yunus jauh sebelum kejadian itu sudah membiasakan doa tersebut. Nabi Yunus khawatir bahwa dalam dirinya ada kezaliman, ada perbuatan dosa. Sifat merasa khawatir dan zalim pada diri itu adalah sikap orang-orang beriman. Maka saat itulah datang pertolongan Allah. Allah selalu mendengar doa tersebut. Bahkan malaikat pun sangat hafal suara Nabi Yunus alaihissalam. Malaikat bahkan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu riwayat, bukankah suara ini adalah suara hambamu Yunus alaihissalam? Betul. Dia sedang terjebak dalam sebuah kegelapan luar biasa, maka keluarkan Yunus alaihissalam. Maka seketika sesuatu yang tidak diprediksi oleh manusia, 0% solusi. Kalau negeri ini masih sangat banyak solusi. Masyarakat kita hari ini yang mereka teriak-teriak, kelaparan, pengangguran, bahkan tidak sedikit orang jadi seketika menjadi pengemis, meminta-minta. Baik itu meminta-minta di jalanan atau meminta-minta di media online. Itu tidak sedikit. Bahkan tidak sedikit pula yang berkoar-koar, teriak setengah mati, menuntut, menghujat, mencela, mencaci maki. Maka hal demikian itu menunjukkan betapa rendahnya sikap kita terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Quran surat Al-Balad, Allah meletakkan ujian kepada orang-orang, kepada semua manusia secara umum, dan secara khusus Allah meletakkan ujian kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-15 sampai ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun manusia itu, kata Allah, ketika dia diuji dengan kemuliaan, kemudian diberikan kelapangan dan kesenangan, maka dia berkata kepada Rabb-Nya bahwa sesungguhnya Allah sedang memuliakan saya. Jadi yang disebut dengan ujian itu bukan hanya sekedar kesempitan hidup. Bahkan ketika Allah memberikan kemuliaan, kesenangan, kemegahan hidup, maka itu sesungguhnya ujian yang luar biasa. Yang kedua, Allah juga mengatakan di ayat ke-16-nya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun bila Allah mengujinya, bila Rabb-Nya mengujinya dan membatasi rezekinya, sempit rezekinya, maka dia berkata kepada Rabb-Nya, sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Beginilah sikap orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan selama ini. Karena itu ada satu hadisnya cukup panjang. Hadis ini adalah gambaran tentang nasihat seorang Rasulullah SAW kepada seorang pemuda yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas seorang pemuda ponakan Nabi SAW, sepupu Nabi SAW. Nasihatnya cukup panjang, saya penggal nasihat ini. Dan ini merupakan nasihat tauhid yang luar biasa. Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifuka fis syiddah. Kenalilah Allah wahai Ibnu Abbas di waktu kalian senang. Ma'rifatlah kalian kepada Allah di saat kalian senang. Ya'rifuka fis syiddah, maka Allah akan mengenal kalian di saat kalian berada dalam kesempitan. Ini PR kita. Ini adalah konsep Islam. Konsep Islam berhadapan dengan ujian dan kesempitan luar biasa. Jadi bagi orang-orang beriman itu lengkap sekali aturannya. Mereka tidak akan tersesat dengan dijatuhkan oleh manusia. Mereka tidak akan kufur dengan dimiskinkan oleh sebuah sistem dan konspirasi apapun. Mereka tidak akan terhina dengan dihinakannya oleh orang-orang kafir. Kenapa?
Karena orang-orang beriman, orang-orang Islam, mereka sudah punya panduan lengkap. Al-Quranul Karim memandunya dengan sangat lengkap. Nabi memberikan contohnya dengan sangat lengkap. Nabi mengajarinya, mengarahkan kepadanya. Kalau kalian ingin berada pada suatu kelapangan yang luar biasa dalam semua keadaan, maka jangan lupakan Allah ketika kalian senang. Jadi bukan saat kita 3 bulan dilanda lockdown seperti sekarang ini. Orang beriman itu jauh sebelum kejadian ini. Di saat dia sedang lapang, di saat dia sedang senang, dia betul-betul kenal siapa penciptanya. Dia tidak pernah lupa terhadap masjid. Dia tidak pernah lupa terhadap ta'lim. Dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat makrifat kepada Allah. Dia paham betul bagaimana bertauhid kepada Allah dan menjauhi syirik. Sehingga hari-hari tauhidnya, hari-hari ibadahnya kepada Allah membuat Allah sangat kenal terhadap hambanya di saat senang itu. Begitu seorang hamba ini berada dalam kesempitan, maka Allah akan datang kepadanya. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, dan dia sangat istiqomah dengan pernyataan itu, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika, maka datanglah tatanazzal. Tanazzal itu bukan 1-2 malaikat. Tanazzal itu ribuan malaikat datang kepadanya, memberikan pertolongan kepadanya, sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu bersedih. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena Allah telah memberikan kabar gembira kepada kalian dengan surga. Jadi orang-orang yang beriman tidak pernah merasa sedih, tidak merasa galau, sekalipun dia dirumahkan, di PHK, atau apapun yang menimpa dirinya, tidak akan membuat hidupnya akan menjadi sangat susah. Karena ujian berupa kesenangan, dia telah mampu lalui dengan sebaik-baiknya. Begitu Allah berikan ujian berupa kesempitan, maka Allah akan memberikan kelapangan hati di dalam jiwanya. Jadi ujian itu bukan hanya kesempitan. Tapi ketika orang diberi kesenangan, kelapangan, apakah dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang-orang yang lulus ujian dalam kesempitan, tapi ketika dia diberikan kesenangan, kelapangan, dia tidak bisa lulus dari ujian tersebut. Ini baru berupa ujian yang sifatnya adalah materi dunia. Ada kesenangan, ada kesempitan hidup. Ada juga ujian yang Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ujian akidah. Ujian akidah itu bahkan lebih berat dari sekedar ujian yang sifatnya materi. Banyak orang-orang yang beriman di pagi hari dan sore hari sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Secepat kilat itu. Bahkan Nabi sudah menggambarkan itu jauh-jauh hari. Bahkan kecepatan orang pindah agama itu dah hanya dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan jam. Pagi dia menyatakan beriman kepada Allah, sore hari ketika ditimpa kesulitan materi, ketika diiming-imingi jabatan, kekuasaan atau apapun, harta yang melimpah, maka tidak sedikit orang yang berpindah keyakinan. Pagi hari dia sangat tegas menyatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Malam hari ketika ada harta masuk di rumahnya, maka lidahnya sudah lagi tidak bisa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Allah bengkokkan lidahnya. Allah bengkokkan keyakinannya secepat kilat. Yamrukuna minad din kama yamrukuna syahbu minar ramyah. Bahkan mereka melepaskan agama dari dadanya itu sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya secepat kilat. Oleh karena itulah kita memohon, berdoa kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam keadaan apapun. Percayalah bahwa ujian wabah ini tidak akan berlangsung lama. Dan ujian wabah yang menimpa negeri ini atau di belahan bumi manapun adalah ujian yang ringan.
dibandingkan wabah yang pernah menimpa orang-orang terdahulu di masa lalu. Mereka ditimpa dengan wabah yang bahkan lebih ganas daripada apa yang terjadi hari ini. Tapi mudah-mudahan ujian ini menghantarkan kita menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah dengan adanya new normal itu. New normal itu adalah agar manusia kembali kepada fitrahnya. Kenapa? Karena sebelum keadaan wabah ini, masyarakat muslim semua hidupnya sebagian besar tidak dalam keadaan normal. Mereka menjalankan agamanya. Begitu diuji dengan wabah ini, maka seharusnya yang disebut dengan new normal itu bukan hanya sekedar mal-mal yang dibuka, kafe-kafe yang dibuka, atau kehidupan yang ekonomi yang kembali normal. Bukan hanya sekedar itu, tapi seharusnya kehidupan beragama kita pun seharusnya kembali menjadi normal, karena sebelum wabah ini terjadi, banyak kaum muslimin yang tidak normal cara menjalankan agamanya. Mereka menjauhi agamanya, mereka jauhi masjid, bahkan tidak segan-segan ada di antara mereka yang mengaku muslim, melecehkan sesama muslim yang lain, bahkan menjatuhkan martabat orang-orang alim, ulama-ulama besar. Itu tidak sedikit di negeri ini. Kehidupan itu disebut dengan tidak normal. Oleh karena itu, dengan ada new normal itu maknanya adalah kembali pada kenormalan akidah Islam yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama tundukkan wajah kita, hati kita, pandangan kita untuk sama-sama memohon kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam penyakit yang membahayakan bagi diri kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan, akidah yang sempurna agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita jalan yang terbaik bagi agama kita, jalan yang terbaik bagi keluarga kita, agar kiranya Allah tuntun kita menuju surganya Allah dengan sebaik-baiknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdinaka ila siratikal mustaqim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami wa minas sayyi'atil aqsam. Allahumma inni na'udzubika min jahdil bala wa darakil shiqa wa su'i qadawada wa shammatihil a'da. Allahumma afriq alaina as-sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. قيم الصلاة.